Arsenal kembali memperlihatkan konsistensi dan ketangguhannya di kompetisi Eropa setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas klub Brugge di Stadion Jan Breydel pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini tidak hanya memperpanjang tren impresif mereka di Liga Champions, tetapi juga menegaskan bahwa The Gunners merupakan salah satu tim yang paling stabil dan efektif di bawah arahan Mikel Arteta. Dengan koleksi 18 poin dari 6 pertandingan, Arsenal berdiri kukuh di puncak klasemen grup dan unggul 3 poin dari Bayern Munchen, tim yang sebelumnya juga mereka kalahkan. Kemenangan ini sekaligus menjadikan Arsenal sebagai salah satu tim Inggris yang mampu meraih 6 kemenangan dari 6 laga fase grup, sejajar dengan Manchester United, Leeds United, Liverpool dan Manchester City dalam sejarah turnamen. Pertandingan di Bruges menjadi momentum penting bagi Arsenal setelah kekalahan mengejutkan dari Aston Villa dalam laga Premier League sebelumnya. Kekalahan pertama mereka setelah 18 pertandingan tanpa tersentuh. Namun, tekanan mental yang dibawa dari hasil buruk itu justru menjadi pemacu semangat bagi para pemain. Arsenal tampil penuh determinasi sejak awal, mempertegas bahwa kekalahan dari Villa bukanlah sebuah indikasi penurunan, melainkan sekedar kelengahan yang tak ingin mereka ulangi. Gol pertama Arsenal datang melalui aksi luar biasa Noni Madueke pada menit ke-25. Mantan pemain Chelsea tersebut melakukan tusukan dari sisi lapangan, menaklukkan dua pemain lawan sebelum melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola sempat membentur bagian bawah mistar, memberi drama tambahan sebelum akhirnya melewati garis gawang. Aksi itu menunjukkan kepercayaan diri dan kualitas individu Madueke yang tampak semakin matang sejak bergabung dengan Arsenal. Pada babak kedua, tepatnya 2 menit setelah restart, Madueke kembali menambah gol melalui sundulan akurat memanfaatkan umpan silang Martin Zubimendi. 2 gol dalam satu pertandingan tidak hanya mempertegas kontribusinya, tetapi juga menunjukkan bahwa Arteta berhasil memaksimalkan potensi pemain-pemain yang sebelumnya kurang bersinar di klub lamanya. Tak berhenti di situ, Gabriel Martinelli memastikan kemenangan menjadi lebih telak lewat tendangan melengkung indah dengan kaki kanan di depan kotak penalti. Bola mengarah ke sudut atas gawang tanpa bisa dijangkau oleh kiper Brugge. Dengan gol tersebut, Martinelli mencatatkan sejarah sebagai pemain Arsenal pertama yang mampu mencetak gol dalam 5 Liga Champions berturut-turut. Catatan itu sangat istimewa mengingat usianya yang masih muda dan beban kompetisi yang semakin besar setiap musim. Meski terlihat dominan, kemenangan Arsenal tidak diraih dengan mudah mengingat mereka sedang menghadapi badai cedera yang cukup serius. Beberapa pemain seperti Jurrien Timber, Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze dan Ricardo Calafiori tidak tampil sejak menit pertama atau bahkan tidak masuk skuad karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Arteta melakukan 5 perubahan dari tim yang sebelumnya kalah melawan Aston Villa, memasukkan Christian Norgard, Miles Lewis-Kelly, Victor Gyökeres, Gabriel Martinelli dan Noni Madueke untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan para pemain inti. Rotasi besar tersebut sebenarnya beresiko mengganggu stabilitas tim. Namun, Arteta berhasil meracik komposisi yang ideal. Norgard yang menjalankan tugas sebagai bek tengah dadakan tampil solid meskipun posisinya bukan yang paling alami baginya. Sementara itu, kombinasi pemain muda seperti Lewis-Kelly dengan pemain yang telah berpengalaman membuat keseimbangan tetap terjaga. Arteta juga mengungkapkan bahwa ia berbicara dengan para pemain sebelum laga, menekankan pentingnya mentalitas dan kebersamaan ketika tim sedang dirundung cedera. Ia menyampaikan bahwa pertandingan ini adalah tentang seberapa kuat mereka bisa bersaing dan menunjukkan tekad untuk menang di tengah keterbatasan. Perjalanan klub London Utara tersebut juga semakin menarik jika melihat bagaimana transformasi skuad telah berlangsung selama era Arteta. Sejak ditunjuk sebagai pelatih, Arteta mewarisi skuad yang dianggap kehilangan arah setelah periode transisi panjang pasca Arsene Wenger. Struktur permainan tidak konsisten, banyak pemain yang tidak lagi cocok dengan filosofi baru, dan penggemar merindukan identitas permainan yang jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, Arteta tidak hanya membangun strategi taktis yang modern, tetapi juga melakukan perombakan besar dalam hal komposisi skuad. Menariknya, sejumlah pemain yang dilepas Arsenal di masa Arteta maupun sebelumnya masih aktif bermain di berbagai penjuru dunia. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan melepas pemain bukan berarti mereka tidak memiliki kualitas, tetapi karena proyek jangka panjang Arsenal membutuhkan profil pemain yang berbeda. Misalnya, mantan kiper David Ospina yang selama 5 tahun menjadi deputi di bawah Mister Arsenal, kini kembali bermain di Kolombia bersama dengan Atletico Nacional pada usia 37 tahun. Ospina tetap menjaga performanya meski tidak lagi berada di panggung Eropa. Carl Jenkinson, bek kanan yang pernah menjadi pemain muda kesayangan fans, setelah 8 tahun di Arsenal dan meraih 2 gelar Piala FA,
kini merumput di League 2 bersama dengan Bromley FC setelah sempat berkarir di Australia. Sementara itu, Cedric Soares, bek Portugal yang sempat menjadi solusi jangka pendek Arsenal, kini bermain untuk Sao Paulo setelah menghabiskan 4 tahun sebagai pemain Arsenal dan beberapa kali dipinjamkan. Di sektor pertahanan, dua mantan bek Brasil David Luiz dan Gabriel Paulista masih aktif bermain di usia yang tak lagi muda. David Luiz yang sering membuat pendukung Arsenal frustasi karena gaya bermainnya yang beresiko, kini bermain untuk klub Siprus Pafos FC. Bahkan sempat mencatatkan diri sebagai salah satu pencetak gol tertua di Liga Champions. Di sisi lain, Gabriel Paulista melanjutkan karirnya ke Turki setelah sukses di Valencia dengan memenangkan Copa del Rey. Ia kini membela Besiktas dan tetap menjadi sosok yang diandalkan. Di lini tengah, Joel Campbell yang dulu dianggap punya potensi besar di Arsenal tetapi sulit mendapatkan kesempatan reguler, kini kembali ke klub asalnya LD Alajuelense di Costa Rica. Francisco Keylin, gelandang pekerja keras yang sering menjadi sasaran kritik saat masa-masa sulit Arsenal, justru menikmati masa kejayaan di Spanyol dengan memenangkan Copa del Rey dan Liga Eropa sebelum kembali ke Perancis untuk bermain bersama Nantes. Kisah paling mengharukan tentu datang dari Santi Cazorla, gelandang kreatif yang sempat mengalami cedera parah. Meski demikian, Cazorla kembali bangkit dan kini bermain hingga usia 40 tahun bersama dengan klub masa kecilnya Real Oviedo. Sebuah kisah ketekunan dan kecintaan terhadap sepak bola yang jarang ditemui. Di lini serang, beberapa nama besar juga masih berkarir. Willian, yang sempat membuat fans Arsenal kecewa karena performanya tidak sesuai ekspektasi, kini bermain di Brasil bersama dengan Grêmio. Alexander Lacazette, mantan penyerang utama Arsenal, kini kembali ke Lyon pada 2022 dan tampil produktif sebelum akhirnya pindah ke Neom SC di Arab Saudi. Lalu, ada Lukas Podolski, penyerang legendaris Jerman yang kini berusia 40 tahun dan masih aktif bermain di Polandia bersama dengan Górnik Zabrze. Transformasi ini memperlihatkan bahwa Arsenal telah memasuki era baru di mana struktur tim dibangun dengan selektif, mengutamakan visi jangka panjang dan menyesuaikan kebutuhan taktik modern. Arteta tidak hanya memperbaiki performa Arsenal, tetapi juga membentuk kembali fondasi tim agar dapat bertahan dalam persaingan ketat domestik dan Eropa. Kemenangan atas klub Brugge dengan skuad yang penuh rotasi membuktikan bahwa proyek ini telah berjalan matang. Arsenal kini bukan sekedar tim yang sedang berkembang, melainkan sebuah kesatuan yang solid, fleksibel dan siap menghadapi tantangan di fase gugur Liga Champions. Dengan performa konsisten, mentalitas kompetitif yang semakin kuat, dan kedalaman skuad yang mulai merata, Arsenal tampak siap memasuki babak baru dalam perjalanan mereka di Eropa.